Amelia hendak tertawa, dan orang keji yang sebenarnya tidak tahu siapa itu. Jika dia tidak memiliki backhand, bagaimana dia bisa memiliki kehidupan untuk bermain dengan keluarga mereka? Sheila, kamu telah menjadi putri manja sejak kamu masih muda. Sekarang Tuan Sunarto sakit, dan kamu sangat panik. Setelah Tuan Sunarto jatuh, seluruh keluargamu akan hancur. Pada saat itu, kamu akan jatuh dari surga ke dunia, bahkan mungkin memiliki kemampuan untuk mencari uang sendiri. Jika aku jadi kamu, aku tidak akan membuang waktu untuk mengutuk orang sekarang, tapi mohon saudaramu, cepat dan keluarkan formula untuk menyelamatkan kakekmu, dan menyelamatkan seluruh keluarga Sunarto. Amelia dengan ramah mengingatkan. Sheila terdiam. Dia dengan cepat melihat ke arah Davin dan mengulurkan tangannya untuk meraih sudut pakaian Davin. Kakak, cepat berikan formula itu pada Amelia. Dia mungkin tidak dapat mengembangkan solusi. Kamu tidak bisa mengembangkan obat, jadi bagaimana dia bisa mengembangkannya? Kakek adalah darah kita sendiri. Orang tua kita sudah meninggal sejak kecil. Kakek membesarkan kami. Kakek sangat mencintaimu. Dia telah mengabdikan seluruh hidupnya untuk melatihmu. Kamu lihat kakek itu menderita seperti ini. Cepatlah. Davin memandang dengan merendahkan Tuan Sunarto di tanah. Kakek, bukankah kamu selalu ingin Putri Dewi mati? Saya membantumu memenuhi keinginan lamamu. Jangan khawatir. Kamu tidak akan sendirian di jalan kematian, karena Amelia akan segera bersamamu. Jangan salahkan aku. Tuan Sunarto yang meringkuk ke tanah merasa kesakitan. Wajah tuanya dipenuhi keringat dingin, dan dia perlahan mengulurkan tangannya ke Davin. Tidak, jangan khawatir. Amelia menatap Tuan Sunarto dan berkata, Tuan, kamu bisa melihat dengan jelas, ini adalah cucu laki-laki yang baik yang kamu latih. Kamu telah melatih orang gila, monster. Semua anak muda ini benar-benar memikirkan bagaimana menghadapi Dewi, bagaimana menghadapi keturunan Dewi, bagaimana menghadapi darah keabadian. Tetapi mereka juga terobsesi dengan ramuan kehidupan. Mereka tidak ingin mati, mereka mau untuk hidup selamanya. Awalnya, Tuan Sunarto ingin mengatakan pada Davin untuk tidak menyerahkan formula tersebut. Tetapi Gu yang diperintahkan Amelia kepada para peneliti untuk diambil dari Bisma terlalu kuat. Tuan Sunarto sudah tua, dan sekarang perasaan akan lewatnya hidup ini membuatnya panik, dan dia ingin meminta bantuan. Namun, Davin menolaknya. Mata Tuan Sunarto menatap wajah tampan Davin. Amelia berkata bahwa dia telah membesarkan orang gila, monster, dan Tuan Sunarto merasa bahwa Davin adalah orang gila dan monster pada saat ini. Amelia memandang Davin lagi dan berkata, apa kamu ingin memikirkannya? Kakekmu jelas ingin hidup. Dia memiliki terlalu banyak nostalgia untuk dunia ini. Dia menyukai kekuasaan dan status, ketenaran, dan terobsesi dengan ramuan keabadian. Kamu memaksanya untuk mati. Davin memandang Amelia. Karena ini, Amelia sangat ahli dalam hal ini. Dia tahu lebih baik dari siapapun betapa kakeknya takut akan kematian. Permainan telah berkembang di sini, dan itu menjadi semakin menarik. Darah Davin mendidih, dia tidak akan membiarkan Amelia menang, jadi dia akan mengorbankan kakeknya, dan matanya tidak akan berkedip. Sepertinya Pak Davin tidak perlu memikirkannya lagi. Kalau begitu Tuan Sunarto, jaga dirimu, dan Sheila. Kamu harus berhati-hati. Risti sudah dipenjara, dan Tuan Sunarto terjatuh. Kamu akan menjadi korban berikutnya. Mata cerah Amelia menatap Sheila. Seluruh tubuh Sheila gemetar, dan dia juga jatuh untuk duduk di atas karpet. Dia ingin bangun, tetapi setelah beberapa kali mencoba, kakinya lemah. Sheila merasa bahwa Davin seperti iblis yang kejam, dan suatu hari dia akan menariknya ke dalam jurang. Dia merangkak dengan malu di tanah dan bersembunyi di belakang Tuan Sunarto. Pada saat ini,
Davin mengulurkan tangannya, mencoba membantu Sheila, tetapi Sheila menepis tangan besarnya. "Ah, jangan sentuh aku." Tangan Davin menegang. Dia memandang Sheila, yang seluruh tubuhnya gemetar, menghindarinya seperti ular. Davin mengeluarkan ponselnya dan bersiap untuk menelepon. "Kakek, izinkan saya meminta seseorang untuk mengirimmu ke rumah sakit." "Tidak dibutuhkan." Tuan Sunarto mengertakkan gigi dan menghembuskan dua kata lengkap dengan seluruh kekuatannya. Pada saat ini, seseorang berlari masuk, tapi orang kepercayaan Tuan Sunarto lepas dari tangannya. Mereka segera membawa Tuan Sunarto ke atas tandu dan membawanya pergi. Sheila tidak ingin sendirian, dia membawa roknya dan mengikuti Tuan Sunarto. Tuan Sunarto dan Sheila telah pergi. Davin berdiri sendiri, wajahnya suram dan diam, dan dia tidak berbicara. Amelia memandang Davin dan berkata, "Davin, sekarang kamu tidak memiliki apa-apa selain racun. Ketika kamu meninggalkan mereka, mereka juga meninggalkanmu. Selamat, kamu akan menjadi tunawisma di masa depan." Davin tidak bisa membantu tetapi memuji Amelia. Hari ini, dia menyanyikan drama yang bagus satu demi satu. Tidak hanya dia kembali melawan angin, dia juga membersihkan orang-orang yang telah mengganggunya satu persatu. Seluruh keluarga Sunarto telah dipecah olehnya. Bertahun-tahun yang lalu, Dewi memberikan pukulan fatal kepada Tuan Sunarto, saat itu hampir menghancurkannya. Bertahun-tahun kemudian, Putri Dewi, Amelia, bertempur melawan keluarga Sunarto lagi, dengan metode yang keras dan kuat, dan keluarga Sunarto dihancurkan dalam semalam. Davin menatap Amelia dan berkata, "Dibandingkan dengan tunawisma saya menantikan wanita tua dan jarimu, saya akan melihatmu. Berapa lama itu bisa bertahan?" Setelah berbicara, Davin pergi. Seluruh keluarga Sunarto telah pergi. Tubuh Amelia bergetar, dan segera matanya terpejam, dan tubuhnya langsung pingsan. Sedetik sebelum tatapan Amelia kembali ke kegelapan, dia melihat wajah tampan yang dikenalnya, Henry. Dia mendengar suara magnetisnya yang dalam, memanggil dengan sedikit gugup, "Amelia." Sekarang dia sedang berbaring di tempat tidur besar yang empuk. Dia menatap lampu kristal terang di atas kepalanya dengan linglung, dan langit-langit melengkung yang mewah. Dia tidak tahu di mana dia sekarang. Pada saat ini, pintu didorong terbuka, dan Nyonya Mahendra berlari masuk. "Amelia, kamu sudah bangun. Kenapa kamu duduk, berbaring dan istirahat?" Amelia melihat ke samping dan berkata dengan kaget, "Nenek, kenapa kamu di sini? Di mana aku sekarang?" Amelia tidak menyangka bahwa orang pertama yang dilihatnya setelah bangun tidur ternyata adalah Nyonya Mahendra. "Amelia, kamu sekarang di Sanjaya. Ini kamar tidur Henry, dia menggendongmu kembali." Nyonya Mahendra menjawab, "Apa? Dia benar-benar datang ke Villa Sanjaya? Ketika dia bangun, dia masih terbaring di tempat tidur besarnya." Nyonya Mahendra dengan penuh kasih memegangi tangan kecil Amelia yang lembut. "Amelia, kamu telah bekerja keras selama ini. Karena Henry membawamu kembali, kamu bisa tinggal di sini dulu." Pada saat ini, pelayan mendorong masuk dan membawa semangkuk sup permen karet di tangannya. "Ya, Nona Amelia, nenek dan saya sangat merindukanmu setelah kamu pergi. Kamu harus tinggal bersama nenek lagi." Ada arus hangat yang mengalir di hati Amelia. Kehangatan yang telah lama hilang ini mengendurkan semua saraf otaknya yang tegang. Waktu seperti kembali ke Yogyakarta. Dia sepertinya sudah kembali ke rumah sekarang. Dia tidak pernah merasa keras dalam beberapa hari terakhir. Tetapi saat ini, dia merasa lelah oleh neneknya dan Ibu Wulan, dan dia ingin berbaring di tempat tidur untuk sementara waktu. Amelia mengulurkan tangannya dan memeluk lengan neneknya, dan berkata, "Terima kasih, nenek sangat mencintaiku." Nenek tersenyum dan menyentuh rambut hitam panjang Amelia. "Nona Amelia,
makanlah sup selagi masih panas. Amelia membuka mulutnya dengan patuh, dan membiarkan Ibu Wulan memberi makan semangkuk kecil. Pintu kamar tiba-tiba terbuka, dan Henry kembali. Henry baru saja kembali dari perusahaan. Dia mengenakan setelan hitam yang pas, celana panjang hitam. Amelia dengan cepat melepaskan lengan nenek itu dan duduk sendiri. Dia bahkan tidak makan sup ayam yang diberikan Ibu Wulan padanya. Matanya yang cerah tertuju pada wajah tampan Henry, menunjukkan sedikit ketidakwajaran. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.